Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriani Azhara. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hairun. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya yang berjudul Bekantan Atenassalis larvatus worm 1787 endemik Pulau Kalimantan. Dan tugas ini saya buat demi memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan konservasi. Pertama, masuk ke pendahuluan. Kalimantan atau yang sering disebut sebagai Borneo adalah salah satu pulau yang terletak di Indonesia. Kalimantan merupakan pulau terbesar dan terkenal dengan hutan hujan tropisnya yang sangat luas dan tebal. Salah satu spesies endemik Pulau Kalimantan yaitu adalah bekantan, atau dalam bahasa Latinnya itu adalah Nassalis larvatus worm 1787. Bekantan adalah salah satu satwa primata endemik Borneo dan termasuk ke dalam subfamili Colobinae. Nah, bekantan ini dilindungi secara nasional maupun internasional. Secara nasional dilindungi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 dan secara internasional masuk ke dalam Appendix 1 CITES atau Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan masuk juga ke dalam kategori Endangered Species berdasarkan Red List IUCN atau International Union for Conservation of Natural and Natural Resources sejak tahun 2000. Nah, selain itu, pada tahun 1990, bekantan ditetapkan sebagai fauna maskotnya Provinsi Kalimantan Selatan. Next, ke metode. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sumber pustaka lainnya yang relevan. Dan data tersebut diperoleh, dikompilasi, dan dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan. Sekarang masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, taksonomi bekantan. Bekantan masuk ke dalam kingdom atau kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primates, family Cercopithecidae, subfamily Colobinae, genusnya Nassalis, dan spesiesnya Nassalis larvatus atau worm 1787. Nah, yang kedua adalah status IUCN. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bekantan ini masuk ke dalam data Red List IUCN dan dikategorikan dalam kategori endangered atau terancam punah. Next, ke morfologi. Morfologi yang pertama adalah bentuk hidungnya panjang dan pada bagian depan muka bekantan tidak ditutupi oleh rambut. Nah, yang kedua, panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya. Yang ketiga, bagian punggung bekantan berwarna coklat kemerahan dan bagian ventral atau perutnya dan alat geraknya berwarna putih. Hidung jantan lebih besar dibandingkan dengan betina. Nah, pada bekantan remaja mempunyai ciri dengan ukuran tubuh serta hidungnya yang masih kecil dan ujungnya berwarna hitam. Nah, pada gambar ini merupakan gambar dari bekantan remaja. Dan yang terakhir, tangan bekantan itu bersifat prehensil. Maksudnya adalah ia bisa dapat memegang benda dengan jari-jari tangannya. Terus tangan tersebut juga digunakan untuk memetik daun-daunan dan memasukkannya ke dalam mulut. Selain itu, tangannya juga digunakan sebagai alat lokomosi. Nah, gambar di sebelah kanan ini untuk gambar A ini merupakan bekantan jantan dewasa dan yang B-nya adalah bekantan jantan betina dewasa. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa bekantan ini memiliki terlebih untuk spesies yang jantan memiliki hidung yang lebih besar daripada yang betina. Alasannya yaitu adalah mengapa hidungnya lebih besar jantan karena itu untuk menarik si betina tersebut. Nah, kemudian menurut Bernard dan Sebastian 1988 dalam ahli Quadra 1997, parameter kelas umur dapat dibedakan menjadi ada 6. Ada jantan dewasa, jantan setengah dewasa, betina setengah dewasa, ada bayi yang infant 2 dan bayi infant 1.
Next, ke habitat. Nah, habitat bekantan ini pada umumnya berada di hutan mangrove, rawa-rawa, rawa gambut, hutan tepi, rawa gambut air tawar, hutan rawa galam, dan ada juga di hutan keranggas, hutan karet, dan hutan bukit kapur. Nah, di sini adalah gambar-gambar dari contoh ini adalah hutan rawa galam, dan ini adalah hutan mangrove sebagai habitat pada umumnya untuk spesies bekantan. Next, kesebaran. Nah, ini adalah peta sebaran dari bekantan. Nah, untuk yang warna coklat ini itu merupakan extents atau residen atau wilayah atau sebaran dari si bekantan. Nah, bekantan itu biasanya ditemukan di daerah-daerah dan hanya ditemukan di Pulau Kalimantan. Terdapat sebanyak 153 titik penyebarannya di Kalimantan Timur, seperti contoh di Tanjung, di Redep, Taman Nasional Kutai, Sungai Kekayan, Sungai Sesayap, Sungai Sebuku, Sungai Sabukuang, Sangkulirang, Tengkorang, Kuala Kamboja, dan Teluk Balikpapan. Jadi banyak titik-titik persebaran dari si bekantan. Nah, sekarang ke makanan atau nutrisi. Nah, bekantan ini merupakan primata yang sebagian besarnya memakan daun-daunan atau folivorous. Nah, terutama daun-daun muda atau buah yang muda. Nah, biasanya tuh selain itu juga bekantan makan daun, buah, bunga, kulit pohon serangga, kepiting, dan beberapa makanan lainnya yang itu. Nah, di sini ini adalah diagram dari persentase makanan atau nutrisi dari si bekantan. Jadi, biasanya pada umumnya memang bekantan itu suka makan daun-daunan. Karena kita lihat di sini persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan buah, bunga, atau jenis-jenis lainnya. Next, ke reproduksi. Dalam hal reproduksi, kematangan seksual biasanya pada bekantan betina itu kematangan seksualnya itu sekitar 5 tahun dengan masa kehamilan selama 166 hari setiap kali. Nah, kelahiran itu sebanyak 1 ekor. Biasanya itu memiliki berat 450 gram dengan interval antar kehamilan itu selama kurang lebih 1,5 tahun dan rata-rata kelahirannya 0,68 per tahun. Jadi bisa dibilang bahwa bekantan ini lambat dalam proses reproduksinya, sehingga tidak salah jika bekantan ini masuk ke dalam kategori terancam punah. Sekarang masuk ke aktivitas dan perilaku bekantan. Nah, ada 3 sifat dan sikap keseharian yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui perilaku dari spesies ini. Di antaranya itu adalah perilaku makan, perilaku tidur, dan bersosialisasi. Nah, aktivitas sosial bekantan itu biasanya ketika mereka sedang istirahat, mereka itu mencari kutu yang dilakukan secara berantai antara bekantan satu dengan bekantan yang lainnya, atau bisa disebut dengan grooming. Nah, biasanya bekantan itu memulai aktivitas di pagi hari sekitar pukul 5:30, dan juga aktivitas hariannya itu biasanya dia makan pagi ataupun berjalan. Nah, pada sore hari kegiatannya itu akan berakhir pada saat ia akan tidur sekitar pukul 7 malam. Nah, bekantan ini akan mulai aktivitas makan setelah bangun dan dilakukan di pohon tempat tidur atau sekitarnya. Nah, ini kita lihat di sini adalah grafik dari aktivitas bekantan. Nah, yang paling banyak itu bekantan melakukan istirahat, makan, dan bergerak dan berinteraksi. Itu yang grafiknya paling tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istirahat, makan, bergerak itu merupakan tolak ukur dari kita dapat melihat perilaku atau aktivitas si bekantan tersebut. Next, ke konservasi bekantan. Nah, kenapa konservasi itu penting? Karena demi melestarikan dan melindungi spesies dari kepunahan. Karena bekantan ini masuk ke dalam kategori endangered atau terancam punah, sehingga kita perlu melakukan konservasi.
Nah, kenapa bekantan masuk ke dalam kategori terancam punah? Karena banyak faktor. Pertama, kerusakan dan konversi habitatnya, populasi airnya yang berkurang, terjadi kebakaran hutan, dan ada illegal logging. Itu yang menjadi penyebab utama pemicu penurunan populasi dari bekantan. Nah, sampai tahun 1995, tercatat habitat bekantan itu tersisa sekitar 39%. Dan yang berada pada kawasan konservasi hanya 15%. Jadi bisa dibilang bahwa populasinya terus-menerus turun sehingga terancam punah spesies ini. Nah, tentunya kesadaran masyarakat juga dukungan pemerintah mengenai konservasi bekantan pun terbilang masih sangat lemah. Sehingga ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pelestarian bekantan. Antara lain yang pertama, menunjukkan areal perlindungan. Nah, mungkin upaya konservasi ini dapat dilakukan yaitu dengan cara menetapkan beberapa areal habitat bekantan yang relatif masih aman sebagai area-area pelindungan bekantan seperti misalnya yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan, yaitu dinamakan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan atau KKMB. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini sangat penting. Untuk apa? Untuk kita bisa mengedukasi dan memberitahu sebagai informan bahwa melestarikan spesies-spesies yang terancam punah itu sangat penting demi menjaga kelangsungan hidup mereka. Nah, sosialisasi itu bisa dapat dilakukan dengan menyampaikan tentang kondisi-kondisi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar, terutama bekantan dan habitatnya. Dan juga sosialisasi ini bisa dilakukan dengan anak-anak usia dini, sehingga ia tahu bahwa pentingnya melakukan konservasi dan pelestarian spesies. Bisa juga melalui leaflet, brosur, dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan ekowisata. Nah, salah satu upaya pelestarian bekantan ini adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Nah, konsep pengelolaan ini nih bisa menguntungkan beberapa pihak. Yang pertama, spesies tersendiri terjaga dan kemudian memberikan manfaat langsung atau efek langsung kepada perekonomian bagi masyarakat lokal. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah translokasi dan konsensi ex situ. Nah, translokasi itu adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan individu atau populasi satwa liar lainnya dari habitat aslinya ke lokasi yang lain. Itu saja, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.